provokasi kita ke teman-teman kita atau skena seni hari ini kan sebenarnya, ayo bikin buku. Kalau kamu nggak bikin buku, kamu nggak jadi apa-apa, nggak dicatat zaman gitu aja. Sosial media dan sebagainya kita paham betul harus pinter-pinter ngejak kolaborator memang yang di ruang itu kan Mas. Jadi kalau kami di agensi itu selebihnya itu kami berkolaborasi sama tiktokers gitu. Makanya aku bilang masa depan seni rupa Indonesia bersama tiktokers gitu. Dia juga salah satu yang concern dengan mirip-mirip Pak Eko, tapi pendekatannya dia ke Jawa Barat kan. Dari kampung halamannya, apa sebenarnya wisdom yang menjawab persoalan hari ini, tapi udah ditinggalkan. Karena dianggap, wah yang baru, yang modern itu lebih keren, padahal sebenarnya nggak menjawab apapun. Itu kan mirip Pak Eko punya pendekatan arsitektur kan. Persis. Ilmu nukangnya. Makanya aku bilang kalau ngobrol sama teman, kalau aku semakin kesini semakin nggak mau didesain. Kalau ada kesempatan dibikinin karya Pak Eko, aku semakin nggak mau. Semakin nggak kelihatan dibikin arsitek gitu loh. Ya, semakin kesini tuh kan kayak dia malah semakin biasa gitu. Memang secara penampilan dan estetikanya biasa, cuma secara struktur emang kaidahnya kaidah yang benar modern. Dan rohnya sih yang seringkali orang nggak selalu menangkap. Terus waktu kami kemarin nyimak ternyata baru kalau ngelihat balik Legong, ketika ada foto-foto yang landscape jarak jauh itu Thomas akhirnya baru apa yang dimaksud. Ini toh kerennya di sini, merinding gitu. Jadi kalau yang landscape rumahnya di situ, ininya di sini. Baru kebaca ya. Kayak kalau kita mau lihat balik Legong, lihatlah dari jarak jauh gitu, kayak terus baru ini yang powerfulnya di sini, ini yang beda. Jadi pas ada foto dari luar gitu, kayak udah kita ngomong arsitektur udah sekaligus landscape-nya gitu. Dan Mas Budi Pradono waktu itu bilang kayak gitu. Kayak dia memverifikasi bahwa ini yang paling mutakhir dari Pak Eko. Dan itu muncul di akhir-akhirnya ketika dia menarik diri dari kedosenannya bahkan dan membuat mahasiswanya datang kan. Itu saya dapat satu hal yang dan menurutku benar sih. Dia belajar dari orang-orang di desa yang melakukan itu dan fine buat small, dia solve problem banyak hal. Sementara kota kan membentuk problemnya dan nggak menyelesaikan masalahnya. Masalahnya dibuang ke tempat lain kan. Itu yang kemarin. Nah di Artjok kemarin bikin dengan timnya Pak Eko itu berarti Mas? Aku masih lebih banyak ke yang bagian riset sih yang kemarin. Karena terus makanya Murakabi, buku seni rupa sama studio tanah yang arsitektur itu udah menyusul Eko Prawoto, orang-orangnya itu. Kayak bukan mungkasi, kayak ini nicel gitu. Besok kalau aku bilang sama teman-teman, ini kita kan terus jadi kolektif ya. Kolektif pameran pertama aja di Artjok. Itu sebuah tantangan yang sekaligus beban. Aku baru sadar ternyata kita kolektif dan peserta pameran ya. Pameran pertama di Artjok, yang kedua di Cemeti, yang ketiga wingi di Tembung Bintaro Desain Distrik. Wah padet nih. Bintaro Desain Distrik juga rutin tuh. Salah satu yang dilihat sekarang kan untuk melihat apa yang terjadi di tempat-tempat lain kan ya. Kalau di buku seni rupa sebenarnya apa sih keresahan yang ada berkecamuk di kepalamu sehingga bikin itu tuh apa, Hum? Udah mulai ya ini. Nggak tahu, udah mulai belum? Udah mulai ya? Iya. Gue nggak tahu direkam atau enggak, oke. Buku seni itu sebenarnya sudah dari 2017 Mas. 17. Dari 2017. Ya jalan gitu aja karena itu bagian dari kerja sampingan lah, aku ngelola banyak di seni rupa, buku lain dan macam-macam. Kayak itu lebih ke kalau dibilang ego, mungkin ya ego pribadi ya, kayak ngunggah buku-buku seni gitu. Yang waktu itu sebenarnya sesederhana pengen
karena lahir besar di sosmed ya, kita kan, aku kelahiran 90-an, kayak kita memanfaatkan sosial media terutama Instagram gitu, jadi terus mengunggah banyak informasi, buku-buku dan sumber-sumber literatur terkait seni rupa Indonesia spesifiknya di situ. Itu karena dimulai dari kalau ada orang yang mau klik, mau nyari, adalah di situ. Oke, gitu. ada referensi itu. yang dituju lah ya. Itu berjalan sampai mungkin habis pandemi 2020 gitu. Barangkali itu tanpa visi lah. Jadi kayak ya udah unggah-unggah aja seru-seruan dapat aja lah. buku, dapat apa yang baru, di-share gitu. Karena hasrat mencari dengan hasrat membaginya kan sama tingginya ya kalau di awal-awal. kalau menurut kalau jadi Hasrat mencari dapat apa dan membagi. dapat apa dapat unggah gitu. Terus kalau kesini mungkin kalau buat aku kayak ini sebagai platform yang fungsinya sebenarnya perayaan, Mas, lebih ke merayakan sesuatu. Dan sesuatunya itu adalah seni rupa. Seni rupa masih spesifik lagi Indonesia. Yang juga kebanyakan mungkin kalau orang bilang masih yang Jogja sentris gitu kan. Karena kalau sekarang kalau ngomong daerah dikit kan agak sensitif nih. Oh gitu terus ya. Seni rupa Indonesia mana nih? Jogja, utara apa selatan? Persis. Jogja masih dibagi lagi. Selatan, utara atau selatan gitu. Nah, sampai akhirnya ke sini terus visinya makin jelas lah. Tidaknya buat kami. Visinya sih pokoknya sama kayak visi misinya VOC, Mas. Apa visi-misinya VOC? Menguasai dunia seni rupa. Oke. Memonopoli perdagangan seni rupa. Memberi hak-hak eksklusif. Enggak, tapi artinya maksudnya keinginannya jadi banyak banget gitu. Nggak tahu kenapa rasanya kalau hari ini kalau ngomongin seni rupa, melalui buku seni rupa keinginannya jadi banyak banget gitu. Jadi kayak kalau sekarang apapun dikerjakan dalam situasi yang lagi dekat dengan apa atau lagi dapat proyek apa, semuanya dikerjakan dan kayak gitu, kayak terus mengalir aja gitu. Ya kalau kenapa pengen menguasai gitu, kalau secara ini kan ada dendam personal yang masa lalu. Ya misal kayak, tapi lebih ke humor ya, kayak maksudnya kami juga bisa loh terlibat di seni rupa gitu. Kami juga subjek yang bisa di skena aktif seni rupa loh ini. gitu, lebih ke kayak gitu. Kami juga mau dong naik kelas gitu melalui seni-seni gitu kan. Kalau lihat seni rupa orang naik kelas secara ringkes gitu. Maksudnya kayak apa, seniman terus ya dengan seni rupa kontemporer, seni modern gitu, melalui karya dan keterampilannya kayak dia benar-benar bisa diapresiasi, dihargai di berbagai kalangan kan, bisa mengakses segala ruang gitu, kayak lebih fleksibel gitu loh, Mas. Gitu. Jadi ada upaya untuk membeli dendam itu lah. Membeli dendam itu kayak ya maksudnya aku kan lahir di Purworejo. Di Purworejo apa ya, kampung kecil gitu terus kalau tak refleksi lagi, kalau melihat dunia seni rupa itu tak pernah terbayang seperti itu ya. Terus ketika masuk seni ke Jogja gitu, terus awalnya sebenarnya perkenalan seni rupa itu dari teman-teman taring padi sebenarnya. Oh iya, itu 90-an sangat powerful itu taring padi. Ya, mereka yang generasinya aku 90-an, karena dulu sekitar tahun 2013-an aku basisnya kan teman-teman tato, basisnya di tato. Tapi karena anak-anak taring padi ini kalau di seni rupa kan dia menurutku generasi paling liar sepanjang segala abad, sepanjang sejarah seni rupa gitu. Intinya kita sering terlibat sama teman-teman tato yang ternyata seniman. Wah, ini grup-grup taring padi ternyata. Jadi ada Bobsik, ada Estedi, ada Yustoni Voluntero, dan waktu itu aktivisme kan. Jadi kalau slogannya taring padi art, activism and rock and roll, main musik juga di situ. Nah terus dari situ terus ngelihat kok ada orang kayak Bobsik ya gitu, tatoan, kebak,
ngomonginnya revolusi, ngomonginnya reformasi waktu itu kan. Wah, ini Jadi kan waktu icon aku banget kalau ya. ditato itu kan yang mabok atau apa biasa gitu kan, apa obrolannya sosial politik waktu itu. Aku inget ada di Sigit. Oh, Mas Diki. Aku sebenarnya basicnya ekonomi UGM Oke. kan Mas, cuma waktu itu seneng masuk skena tato lah gitu. Ngobrolin Marsina, Tan Malaka gitu. Wah, aku belum nggak tahu kan waktu itu. Terus habis itu sebenarnya Beginners lah itu masih. terus ngulik lah di Nah, situ. oke. Oh ternyata apa jendela intelektualku ternyata Terbuka. dari taring padi gitu. Kayak gitu dari situ. Nah, terus akhirnya di situ cukup tertarik lah dengan dunia seni rupa kan. Meskipun kuliahnya ekonomi. Kuliahnya ekonomi. Cuma emang basisnya udah di kesenian udah lumayan lah apa tahu teman-teman grafiti Ya, dan ya. macam-macam. Nah, terus habis itu aku coba memanfaatkan waktu magang di Sangkring. Oh, pernah magang di Sangkring. Di Sangkring Ketika kuliah. 2015-an. Aku manfaatkan magang di Sangkring. Terus dan dari proses magang itu karena mulai seneng nulis karena waktu itu sebelumnya aku juga kontributor di majalah indie, Mas. Oke. Magic Ink Magazine, majalah tato tuh sebelumnya. Magic Ink Magazine. Karena bisalah nulis gitu, terus di Sangkring magang ada kesempatan nulis seni gitu. Udah nulis aja. Udah nulis aja gitu kan. Terus ya udah tak tulis gitu terus. Tapi waktu itu aku inget gitu. Terus aku mulai tertarik dan seneng dengan seni rupanya itu melalui katalog, Mas. Katalog dan buku-buku. Jadi di Sangkring itu Banyak sekali waktu itu katalog. buku sebanyak itu nggak ada yang baca. Nggak ada Itu yang- nasib buku-buku itu ya, nggak ada yang menyedihkan ya? baca. Terus programku pertama Mengarsipkan. nata-nata itu loh, Oke. klasifikasi gitu macam-macam. Supaya kalau mau dicari gampang lah ketemu. Lah, tapi dari situ sebenarnya pertemuanku dengan Katalog seni rupa dan buku. spesifik buku gitu. Dan ngelihat katalog, majalah, buku-buku seni rupa itu waktu itu yang aku simak gitu ternyata menarik banget. Kalau ya betul aku membaca sastra sebelumnya sekilas, terus membaca tulisan-tulisan yang lain, tapi kok ketika mengkonsumsi membaca seni rupa kok seseru itu ya menurutku bisa. Misal kita ngomongin seni rupa kontemporer gitulah ya. Pada akhirnya kita di ruang seni rupa kontemporer gitu. Gagasannya kan menarik Mas. Persis. Seru banget. Gagasannya besar, selangit Dan gitu, pertarungannya kayak- kan terjadi tuh antara satu dan seniman. terus pemikiran-pemikiran seniman ini kan brilian banget ya. Terus hal-hal sekecil hal-hal itu tuh tafsirnya bisa banyak gitu. Dan terus pokoknya buatku ya waktu itu seru gitu. Kayaknya ini seru nih gitu. Lebih seru dari sastra, Bang. Lebih seru dari sastra. Terutama satu lagi kegilaan-kegilaannya kan. Oke. Selalu adalah Sisi lain unik, dari senimannya ya. sisi lain kegilaan-kegilaannya. Nah, terus ketika di situ berhadapan dengan teks, naskah, buku-buku, dan kalau kita ngomong seni rupa sebenarnya sumber literasinya lebih banyak ke katalog kan. Katalog, ya. Aku pikir katalog pameran tunggal atau pameran bersama itu jadi sumber utama di seni rupa menurutku karena pertama tradisi pencatatannya dimulai dari katalog itu. Jadi kesadaran literasinya dari situ, kayak kalau kita ngelihat event yang lain kadang dia nggak bikin katalog terus hilang gitu aja kan. Nah, terus dari situ karena dari temuan-temuan itu ingin kubagikan. Nah, ruangnya melalui buku seni rupa itu. Jadi di samping informasi buku-buku, kadang ya konten-konten kecil yang menarik dari temuan-temuan itu sampai hari ini. Ya, ya. Artinya kan itu pelibatan yang Luhum lakukan karena intensi personal ya awalnya. Iya, sangat yang personal kemudian sekali. sangat meluas karena ketemu dengan hal-hal yang keseruannya didapat. Iya. Dan sangat personal dan sangat emosional gitu. Sebelum nanti menghadapi ternyata ada masalah ABCD ini. Sebelum nanti akhirnya merasa diri hadir di medan itu. Jadi ketika ya nanti maksudnya ketika hadir di satu medan itu ternyata ini toh. ternyata juga nggak ada yang lainnya gitu kayak gitu. Tapi kurang lebihnya maksudnya dari situ sih kayak
kenapa buku seni rupa ada itu ingin berbagi temuan-temuan atau pengetahuan-pengetahuan yang aku kumpulkan tentang seni rupa gitu melalui platform sosial media. Apa respon yang kemudian Hum dapat dari itu yang mungkin di luar dugaan ya, atau sesuatu yang ternyata direspon seliar ini atau setidak terduga ini gitu dari karya-karya atau hal-hal yang diunggah itu? Kalau yang di awal-awal itu orang akhirnya mengapresiasi karena ternyata bukunya dijual toh gitu. Jadi dia bisa membeli buku ini. Ada keinginan tapi nggak tahu mereka. Karena ya waktu itu aku menyimpulkan karena buku-buku seni atau buku tentang seniman ini memang distribusinya terbatas. Dia kayak diproduksi mungkin pas by project aja lagi pameran. Terus dia mungkin hanya sampai di galeri-galeri yang orang kalau ke galeri itu nggak ke perpusnya, orang nonton pamerannya gitu. Terus dan ternyata itu melimpah sebenarnya. Kontennya atau produknya? Produknya menurutku ya ada banyak katalognya. Mula-mula apresiasinya adalah mereka bisa membeli buku itu. Dan terus kemudian lambat laun yang kedua, aku sering bikin konten-konten kan. Akhirnya kayak secara praktik mungkin kayak diamini sebagai kayak sudah punya fungsi sebagai media seni rupa, mewartakan pameran karena kalau aku secara personal sering main dan terlibat di beberapa agenda-agenda seni atau acara-acara, aku masukin juga di situ kan ternyata direspon gitu. Seru gitu. Kalau yang paling rame misal Nasirun gitu ya, paling pastilah kalau aku lihat di seni rupa tuh paling ini ya paling nomor 1 Nasirun gitu, nomor 2 Bob Sik, nomor 3 siapa. Kalau berbagi kabar tentang Nasirun itu pasti engagementnya tinggi, apresiasinya tinggi gitu, karena memang berarti memang ada privilege akses, ada privilege untuk membagikan ini ke teman-teman gitu, dan itu aku manfaatkan betul, Mas. Aku ngelihat paduan yang sangat berbahaya loh. Media, buku, dan buku pun seni rupa. Gue orang media ya, media kan sesuatu yang sekarang lagi dalam situasi yang nggak baik-baik aja. Banyak teman-teman yang bekerja di media juga ada persoalan kan sekarang karena industrinya terdisrupsi dengan sangat besar. Yang kedua industri buku. Buku itu kan juga sesuatu yang challenging ya, pasti Hum juga paham. Dan nggak sekedar buku seni rupa, ini 3 paduan yang maut. Kemarin saya pidato di seminar gagal paham, buat saya udah buku seni rupa lagi. Itu gimana lo mencoba meyakini ini sebagai sebuah hal yang harus diperjuangkan? Ya, oke. Terus pada akhirnya kan relasinya, ruang sosialnya dengan seniman-seniman, dengan komunitas, dengan kolektif, dengan institusi, semuanya lah karena aku di Jogja gitu, merasa kayak dari Biennale, FKY, Arjok, galeri dan macam-macam itu sudah terhubung dan tentek lah. Dan nggak ada habisnya kan. Ada habisnya. Terus tapi juga sadar bahwa aku tuh senang buku, terus kayak aku mau ya kalau ngomong memperjuangkan nanti dulu ya, kayak maksudnya aku bisa duniaku buku dan literasi dan seni rupa gitu. Terus pada akhirnya Mas, berikutnya itu akhirnya aku memproduksi buku, bikin penerbitan sendiri lah, memproduksi buku, ada buku-buku populer kayak Basquiat, Banksy, yang buku seni rupa terbitan. Ya menurut kami kayak Banksy, Basquiat gitu, sesuatu yang buat generasiku atau buat followernya buku seni ini diapresiasi gitu dan laku lah gitu, dan waktu itu terbukti sukses gitu ya. Tapi di samping itu juga terlibat dengan karena dalam aktivitasku aku berhubungan dengan galeri, kurator, seniman dan sebagainya, yang kebetulan di buku seni rupa itu kami hanya berpihak dengan subjek-subjek yang peduli dengan buku atau ada urusannya sama buku. Jadi pada akhirnya terhubung dengan mereka. Ya misal kalau pengalamanku yang paling banyak sebenarnya sampai hari ini sama Dikti Art Lab, itu beliau sama Mika Susanto. Sampai hari ini kami berkolaborasi memproduksi buku-buku seni. Dan kalau kami diskusi buku dan seni rupa, ya 7 hari Mas nggak kelar-kelar. Nggak kelar gitu.
Terus yang hari ini gitu, kalau di teman-teman yang concern di buku ada Gang Kabel, ada Mas Hendro, sama aja juga ya udah kita coba, kita usahakan terus lah, pokoknya kita coba terus gitu. Nah, cuma akhirnya kalau buat aku kayak peran yang secara signifikan dilakukan buku seni rupa itu sebenarnya lebih ke aktivasi. Aktivasi. Jadi kayak ketika kami berhubungan dengan kurator, dengan seniman, dengan komunitas dan sebagainya, mereka yang punya buku itu, terus kita mengaktifasi gitu. Dan beberapa berhasil, sukses. Jadi kayak kalau aku mungkin bisa cerita yang Pak Jim Supangkat gitu. Oke. Yang Jim Supangkat kemarin bikin buku itu ya. Terus karena kalau ngomong buku sendiri Pak, sebenarnya kegiatannya udah semacam-macamnya kan Mas, ya bikin buku, ya konten, bikin terlibat di event. Terus ya kalau hari ini kami di Buku Seni Rupa itu pertama ya Buku Seni Rupa itu punya toko, jualan buku. Terus akunnya itu kami manfaatkan sebagai media. Terus untuk itu kita punya agensi Mas. Agensi namanya juga agensi seni rupa. Makin jelas lah pokoknya. Agensi seni rupa. Teman-teman juga berarti di situ. Agensi seni rupa ada Mas Rian yang hari ini sudah 2 tahun ini salah satunya diorder oleh Arjok. Jadi kita ngelola Jogja Art Week tuh. Jadi kalau kemarin usaha kita yang ngeviralin gimana biar lebaran seni ini makin boom, makin familiar, orang makin akrab dengan itu salah satu kerja kita kami di situ. Itu. Nah, terus satunya lagi adalah acara seminar yang buat kami malah kayak kami dari 2017 mulai intens itu 2021. Dan 2021 itu terus kami merasa sudah terlibat atau hadir di medan seni rupa. Medan seni rupa dari yang market, bienal, wacana, komunitas, kolektif dan macam-macam yang seru banget. Kami merasa sudah hadir di medan itu. Dan terus berikutnya waktu itu sebenarnya bukan program kita juga, tapi akhirnya kita nge-host atau kita bikin seminar. Seminarnya 1 abad gagal paham. Itu tahun lalu 2023. Jadi Jim Supangkat itu kita merayakan Jim Supangkat gitu. Dan waktu itu nah sebenarnya pengalaman mengelola atau aktivasi launching buku aku sudah agak lumayan, sudah sering. Udah dari 2016 waktu itu bukunya Warning Max. Nah di situ mulailah sebenarnya ceritanya panjang sih, tapi di situ peran kami itu lebih ke aktivasi sebenarnya. Jadi kami nge-push konten secara berkala, secara 1 bulan lebih. Terus kita bikin seminar dan waktu itu sukses. Luringnya itu 200 lebih, online-nya itu 200-an lebih gitu. Untuk sebuah nama seorang atau sebesar Jim Supangkat yang sebentar lagi hanyut. Maksudnya di masa itu karena pertemuan kami dengan beliau itu cukup romantis akhirnya ya, kayak yang ya kita kalau ngomong Jim Supangkat gitu ya, kayak Iwan Falesnya di seni ya. Iwan Falesnya di seni rupa lah, legend besar, karyanya besar, dan orang kalau melihat dia kan wah ini Jim Supangkat gitu. Nah, tapi ketika ketemu pertama kami dikontak sama anaknya lah gitu, terus tapi kami tahu kalau Pak Jim barusan rilis buku, oke lah kita silaturahmi gitu. Kita datang ke Bandung. Wah, ketika kami datang ke sana kayak ya kesimpulan kami ternyata nggak ada orang yang peduli sama Jim Supangkat buat kami ya Mas. Kayak buku 1 abad gagalnya Pak Jim itu kan dia kayak sangat emosional sekali, kayak kita ngobrol, dia merepresentasi semua gagasannya sepanjang dia meniti. Dia kan kurator perintis, kurator pertama di Indonesia, praktek kurator, pemikiran dan karya-karya pemikirannya tertuang di situ semua. Dan ketika buku itu terbit, nggak ada yang peduli dalam tanda kutip ya, kayak ya kami tahulah bagaimana Pak Jim minta siapa yang
menerbitkan, siapa yang ininya. Tapi dari situlah kita mulai untuk project yang oke Pak Jim, kita bisa bikin seru nih, kita kerjasama gitu. Terus akhirnya jadi seminar 1 abad gagal paham itu yang terus kalau buat kami, buat aku di Buku Seni Rupa, ternyata kita bisa mengisi seni rupa dengan seminar gitu. Oke lah, Arjok udah 1 tahun, ada festival, bienal 2 tahunan, semua program ada residensi seni apa, kayaknya seminar yang seru buat kami, kayaknya Belum. asik nih buat 1 tahunan. Terus akhirnya kami udah terhubung, semoga lancar tahun ini bikin yang Efek Harsono. Oh, Efek Harsono. Jadi emang edisi pendekar-pendekar dulu Mas. Pendekar kan. Penting karena itu kan pondasi dan pilar kan Iya, sekaligus. pendekar-pendekar, pondasi dan pilar. Dan kebetulan yang menarik kan Pak Jim sama Efek Harsono ini kan agak crash lah gitulah, berseberangan. Iya, bener, meskipun kalau aku kita- tahu mereka tuh sebenarnya love hate relationship Iyalah. gitu. Ada cerita yang lucu ketika buku Pak Jim pertama rilis dan aku unggah di tokoku, yang beli pertama Pak Efek Harsono. Itu tercermin lah. Terus, love and hate terus relationship-nya. ada lagi kalau pas kami ke tempat Pak Jim, intinya suatu ketika ada orang mau nyari arsip di SRB gitu. Pak Jim bilang, yang punya Harsono gitu. Oh, oke. Tapi jangan bilang dari saya ya. Wah, itu tercermin. Gitu-gitulah Mas. Tapi akhirnya ya dari pengalaman itu terus kami pikir Buku Seni Rupa bisa punya peran di wilayah praktik literasi, di wilayah literasi seni rupa dalam praktik apapun. Mau nerbitin buku, jualan, sampai seminar. Gitu. Ini bedanya buku seni rupa yang dipegang oleh anak ekonomi kayaknya. Jadi ngerti model bisnisnya. Ini kan tadi lo barusan ngomong kan semua model bisnis. Iya, tuh. iya. Aktivasi, seminar, penerbitan buku, bikin kegiatan gitu kan. Kalau sekarang jadi buzzer seni saya secara Buzzer personal Mas. Jadi yang ngasih nama Mas Bok The Rock. Gitu. Apa? Buzzer seni. Kamu buzzer seni aja. Sudah. Kayaknya kalau nggak Kalau aku bahas Mas Bok kan dia kan verified ya. Aku seneng gitu. Buzzer seni kamu. Kayaknya kegiatan seni kalau belum diunggah sama buku seni rupa kayaknya belum punya legitimasi deh kayaknya gitu sekarang. Ya, Terus siapa gitu aja lah. yang terlibat sekarang di buku seni rupa? Kalau buku seni rupa ada 3 orang sebenarnya. Ada aku, ada Ripa bagian konten, ada desain. Gitu. Terus yang tadi agensi tadi? Terus agensi itu ada 3 orang. Oke. Ada aku, Masian, sama Adi. Nah, agensi ini lebih ke mengakomodir banyak proyek-proyek kita sebenarnya di apa yang nggak nampak gitu loh. Tapi menghidupi. Tapi menghidupi. Nah, itu penting itu. Karena itu support system Iya. yang banyak Dan- seniman nggak menemukan tuh. Dan itu terus setelah aku simak gitu ya, sebenarnya kerja agensi, kerja buku seni rupa atau misal keterlibatanku ada di situ itu malah jadi selaras gitu. Oke. Misal kayak sebagai contoh ya Mas, misal jadi baru ya 2 tahun ini kami di kontrak Arjok untuk yang agensi seni rupa, kami ngelola Jogja Art Week. Ya. Jogja Art Week ini kan kayak platform terbuka untuk teman-teman bisa berbagi apapun, informasi informasi pameran, kegiatan seni jadi ruang publikasi bersama. Yang kalau sekarang ngetrennya selama Lebaran Seni. Ya, ya. Nah, Jogja Art Week itu media punyanya di bawah yayasannya yang sama dengan Arjok. Arjok, Gitu. Nah, dia akan mengiringi sebelum Lebaran. dan setelah Arjok berlangsung. Nah, di situ kan kami terlibat sebagai tim ya, all in lah. Itu sudah ada copywriternya, fotografer, penulis dan macam-macam. Nah, cuma karena jiwa dan hasrat literasi kami yang pokoknya sini buku, terus kita ngelihat ternyata ada potensi, maksudnya lain. kayak ada sesuatu yang menarik nih untuk bisa digarap. Waktu itu kami bikin pilot project. Yang pertama projectnya kelas apresiasi seni. Terus yang kedua itu piknik jalan-jalan seni. Yang kelas apresiasi seni waktu itu kami usulkan dengan sengaja karena yang kita lihat dari produksi teks Arjok gitu itu kurang. Oh, oke. Gitu. Jadi dan akan menarik bagaimana sih kita menangkap dan memberi
kita menangkap dan mengelola bagaimana produksi wacananya Arjok gitu. Karena sejauh ini yang sering kita terima mungkin selebratifnya, entertainmentnya dan macam-macam ya. Nah, waktu itu proposal kami diterimalah sama Arjok, terus akhirnya jadi buku, Mas. Oke. Jadi itu kalau buat kami isinya apresiasi dan kritik atas Arjok gitu. Karena masih di Arjok dulu kan, sebelum nanti juga bisa kemana-mana sebenarnya. Labnya di Arjok lah ya. Jadi itu kayak intinya akhirnya kan jadi buku gitu. Oh iya. Jadi terus kerja-kerja kita pokoknya berangkat dan berakhir dengan buku gitu. Pokoknya apapun berusaha untuk dibukukan lah gitu. Tanpa kita ngomong seni rupa kurang buku, kurang penulis atau apa, setidaknya kita maksudnya udah melakukan itulah gitu. Nah, terus kemudian ada jalan-jalan seni, piknik seni itu karena sebenarnya kalau aku ngelihat potensinya piknik tuh lebih seru ketika bisa ngelihat situs-situsnya, titik-titiknya terkurasi gitu. Yang kita running besok tanggal 13 lah. Jadi kita akan bikin jalan-jalan paling nyeni gitu. Jadi jalan-jalan paling nyeni. Jalan-jalan paling nyeni. Jadi kita berkunjung ke galeri, ke seniman, workshop dan sebagainya, itu seru banget. Karena setidaknya itu sudah terkurasi gitu. Itu kayak divisi tambahan yang muncul setelah ini dijalani ya. Tadinya nggak kebayang. Tadinya nggak kebayang. Tadinya karena terus maksudnya ya kadang kami merasa di buku seni kalau kemana-mana tuh infiltrasi kan. Pokoknya menyusup ke sana. Kalau bahasa Jogjanya kan gresek-gresek gitu, Mas. Kemana dapat apa, kemana dapat apa, kemana dapat apa. Nah kalau sama tim Arjok, ya buat kami kan kooperatif ya, maksudnya mereka tahu maunya kita gitu, terus mereka mengakomodir, memfasilitasi, ya akhirnya ini jadi perayaan bersama, jadi ruang bersama. Nah terus yang aku kembali ke tadi, yang secara signifikan di buku seni rupa kan sebenarnya ruang perayaan. Jadi kita tuh merayakan sesuatu gitu. Karena aku melihat seni rupa hari ini tidak ada perdebatan. Padahal kalau kita ngelihat sejarah seni rupa dari zaman Persagi, itu ribut tuh, isinya perdebatan kan, konflik. Mas? Dan sejarah kan dibangun dari perdebatan-perdebatan itu tadi. Dan ketika mau mengadi-ngadi perdebatan kok repot amat gitu kan, mau ngada-ngada perdebatan gitu, konfliknya juga kayaknya kita sekarang generasi yang santai gitu, generasi yang merayakan apapun, merayakan Pak SBY melukis bisa kita terima, apa maksudnya. Nah dari situlah sebenarnya terus kayaknya ini momen yang pas untuk kita bisa ngelola seni rupa apapun, kita naikkan dari sejarah yang dari zaman Persagi sampai reformasi gitu, kita oprek lagi, kita olah-olah lagi, dan ini kayak jadi momentum sebenarnya kita bisa melihat apa sih menurutku hari-hari ini momentum yang pas untuk kita bisa melihat lagi apa sih seni rupa Indonesia, apa sih seni rupa kita. Dan nyatanya dari praktek-praktek teman-teman gitu, mereka sedang mengorek-ngorek itu. Itu semua ya. Misal ada Dana Indonesiana gitu, dokumentasi maestro, terus akhirnya kan ini menarik, ini penting, ini menarik, ini penting, ini menarik. Itulah kita rayakan bersama. Kalau musuhnya ya diri sendiri, Mas. Iya, maksudnya diri sendiri. Ya kalau zaman dulu kan seni rupa kan saling menantang generasi sebelumnya, menantang apa gitu. Bahkan teman sepantaran ditantang. Ditantang gitu. Kadang kita kan kadang kalau ngelihat ini nggak ada berantem apa, nggak ada konfliknya nih. Nggak ada konflik apa ini, ya udah rayain aja, party aja. Bilang gitu. Tapi ada pertanyaan besar sih sebenarnya di soal seni itu ya. Kalau kita baca sejarah atau lihat sejarah kan, seni kita kan tumbuh karena konflik yang entah ideologi, entah karya, entah paham ya, membuat orang juga punya garis yang berbeda gitu ya. Belakangan ini seni Indonesia menurut Hum gimana? Kalau yang secara signifikan aku secara personal ngebold itu sebenarnya adalah bagaimana praktik kolektivitas sih. Maksudnya yang terjadi. Praktik kolektif itu kayak
jadi satu urgensi buat beberapa teman ya. Aku pikir kalau di Jogja gitu sebenarnya itu tidak hadir dari satu ruang atau satu lingkungan yang kemudian dia mengkampanyekan itu terus habis itu bisa diduplikasi dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Itu tidak seperti itu juga. Tapi kalau melihat upaya yang dilakukan, misal kayak Ruang Rupa, dia bikin lumbung senusantara, terus apalagi ketika Ruang Rupa hadir sebagai kurator di Dokumenta tahun 2022, itu kayak yang sering muncul di kepala kita, yang sering itu tentang kolektif ya. Dan kalau relevansi dan relasinya ya kalau buat aku ya cukup signifikan sih. Maksudnya bagaimana kolektif bisa mendistribusikan SDM teman-teman yang punya keterbatasan yang lain-lain ya. Tapi kita juga ingat bahwa praktek kolektif itu kayak yaitu bukan kebaruan, kayak praktik yang agak lain aja dari tradisi kita zaman di sanggar gitu. Zaman dulu Jogja kan sanggar kebersamaan ya, itu pasti khas banget kan. Terus ya kalau hari ini mungkin karena di situ udah juga muncul guyonan-guyonannya Mas, anti kolektif klub, anti ledek-ledekannya dan macam-macam. Gitu ada kan. Kerinduan pada sanggar lagi. Maksudnya di situ kayak ya praktik ini sebenarnya praktik yang terus berproses dan menjadi dengan segala problematikanya di zaman ini ya. Maksudnya ketika praktik korporasi begitu kuat, terus krisis lingkungan, iklim dan sebagainya, ya menurutku sebenarnya perkembangannya nggak jauh-jauh beda lah gitu. Kebersamaan itu diamini seperti apa hari-hari ini. Dan yang secara signifikan yang tidak pernah terbayangkan seni rupa dari GSRB itu ada buzzer, ada netizen yang memproduksi konten-konten seni lah, aku pikir, dan itu cukup menarik menurutku fenomena itu ya. Jadi dan itu tanda zaman juga kan, nggak terjadi di era-era sebelumnya juga. Iya, jadi kita ledekin seni di Indonesia atau kita ledakin seni rupa di Indonesia itu kayak satu praktik atau sumbangan sendirilah untuk seni rupa kita, dan ya aku pikir menarik ya, meskipun sebenarnya kalau ketika kita ngelihat selalu ada pertanyaan seni rupa yang mana nih, udah repot banget kan. Rumah Indonesia yang mana nih? Jogja mana nih? Ya, tapi produksi konten atau produksi informasi di sosial media yang sangat beragam banget, aku pikir itu bisa dibaca sebagai perkembangan atau praktik yang lain yang seru juga. Iya. Ya saya jadi inget ini sih. Romangun pernah bilang, nggak usah diromantisir ya. Tiap zaman punya masalahnya dan punya pahlawannya sendiri. Dan ruang untuk berperan itu kan nggak bisa dikatakan harus seperti dulu, karena tantangannya berubah juga. Iya, persis. Konteksnya juga sangat berbeda. Kami dulu kan, ya aku merasakan sebagai generasi yang ruang medan ininya kan sosial media ya. Dapat duit dari sosmed, dapat project dari sosmed, terus dan ruang ekspresinya di sosmed gitu. Nah, ketika ini ada pengalaman mungkin 2-3 tahunan lalu, pokoknya, dan sosmed hari ini kan kayak kalau secara aku paham juga bagaimana mengelola judul-judulnya, clickbaitnya dan macam-macam lah. Apalah, karena hidup dan tumbuh di situ. Itu. Waktu itu aku bikin itu deh, ada maestro lah, ada satu cerita maestro. Pokoknya jadi kalau kami kan mengoprek ya, mengolah materi teks ya. Karena pendekatannya arsip tadi, ngulik. Pendekatan arsip, pokoknya kita oprek lah. Jadi judulnya Avandi Hendra Gunawan Sujana Kerton ditelanjangi pelacur gitu. Ya karena sebenarnya singkatnya mereka lagi ngelukis on the spot, minta pelacurnya suruh telanjang. Pelacurnya nggak mau kalau dia telanjang sendirian, kalian juga telanjang dong gitu. Sebenarnya sederhananya dari situ.
Dan di situ dikomen sama Pak Jim Supangkat. Waktu itu belum relasi. akrab lah, belum kenal lah gitu. Bahkan ternyata aku ketemu Jim Supangkat tuh di sosmed gitu. Dan bayangin aja Jim Supangkat waktu itu berarti mungkin 72 tahun ya main di sosmed. Pak Jim komen lah. Teruskan Bung, bikin konten murahan. Digituin. Lanjutkan Bung, bikin konten murahan gitu. Aku ini ngamuk ini apa pendekare. Yes. Terus akhirnya aku di satu momen ketemu bisa menjelaskan itu. Dan akhirnya bisa paham, dia bisa paham. Okay. Nggak gagal paham nih. Nggak dirayakan. Gagal paham. Iya, dia bisa tahu lah, maksudnya oh ini tuh bahasa, ya kami waktu itu bilang ini bahasa sosmed. Anak-anak sekarang lah ya. Bahasa anak-anak sekarang. Dan waktu itu aku memang banyak mengulang pola itu. Cerita gagal paham. Dan yang menarik waktu itu, ini mungkin satu fenomena yang buat aku menarik. Jadi Pak Jim itu di seminar gagal paham kan kami organize dengan pendekatan dengan cara-cara yang ya mungkin orang bilang milenial atau masih ala Instagram yang konten gitu kan, seru gitu. Dan waktu itu tanpa disadari dan tidak pernah terbayang juga, ternyata peserta seminarnya itu Gen Z, Mas. Oh, kebanyakan Gen Z. Jadi mahasiswa baru, mahasiswa muda yang 19-an tahun itu. Yang wajib dari Gen Z kan FOMO ya. Yang FOMO dengan Jim Supangkat. Sopo iki. Kok penuh banyak gitu kan. Terus ditunggu kok dia bertahan sampai akhir gitu kan. Karena ada yang lucu juga pas seminar gagal paham itu pada tidur gitu. Tak unggah juga. 1 abad gagal bangun gitu-gitulah. Jadi isinya orang-orang yang isinya anak-anak mes 56 tidur, siapa tidur. Yang Gen Z malah full. Ya Gen Z itu aktif lah gitu dan bertahan sampai akhir. Ternyata mereka mau minta foto. Jadi di akhir seminar itu Pak Jim itu udah kayak memang ditunggu-tunggu untuk foto sama Pak Jim. Ya Pak Jim secara visual juga ikonik gitu kan. Aku terbayang lah gitu. Terus maksudnya si Gen Z ini mengamininya, wah ini seni rupa, kalau kita ngomong seni rupa kontemporer ini legend nih gitu. Dan Iwan Falsnya lah ya kalau di musik. Dan mereka foto, Mas. Mereka pengen foto gitu. gitu sih. Yang gagal paham cukup berkesan lah buat kami gitu, karena terus secara tidak langsung kayak di situ juga jadi secara praktik kita bersinggungan dengan subjek seni rupa itu. Ada Pak Jim dengan segala koleganya, ada Oh Hyung Jin waktu itu. Terus dengan masa yang karena kita konsepnya itu akademik, maksudnya di ruang-ruang akademik, mahasiswa S2 UGM dan sebagainya. Dan masa netizen kayak yang kita tempuk lah gitu, jebret. Mereka akan mengamininya seperti apa sih, mengapresiasinya seperti apa sih. Ini banyak nggak terduga ya. Dan buat aku seru gitu untuk sama acara Mes 56 tadi. Untuk sebuah seminar kan grup Mes 56 host gitu. Pada tidur gitu, menarik. Dan waktu itu ada yang secara spontan presentasi, ada Mas Iwan Wijono waktu itu ngomong seni rupa dan aktivisme lingkungan. Terus si Gen Z itu bikin karya lah gitu. Ya setidaknya itu cukup monumental bagi kami, dan kayak terus akhirnya kami optimis yang ada banyak cara kok untuk merayakan buku gitu. Dan maksudnya nggak perlu pesimis gitu. Udah buku seni rupa memang iya sih gitu, coba tapi ketemu ya dengan kalau kami sadar betul ya, ternyata sesuatu yang bisa menyelamatkan kita gitu, atau menyelamatkan aktivasi kebudayaan ini. Ya temanya kebudayaan lah, gitu, ya lebih luas, tapi aktivasi ini ternyata yang menarik. Karena bahan udah ada semua, Mas. Gue udah ada semua, warisan kita punya banyak banget, tinggal pilih kan, kurasi mana yang kuat, pengelolaan dan perayaannya kayak gitu. Dan pengalaman 1 abad gagal paham itu kayak pelajaran penting ya untuk kemudian menemukan ini nih yang bisa buat dilakukan kami, berikutnya. Makanya ada efek Harsono, next juga yang lain gitu.
buat kami 1 abad gagal paham tuh terus kalau aku sama teman-teman terus akhirnya kami dipandang di medan seni rupa gitu loh. Oh caranya Akhirnya masuk gitu. ke medan Kalau seni kamu udah rupa. jadi host, kalau kamu udah jadi host, udah jadi orang yang mengundang, terus kayak habis itu kamu punya tempat. Gitu. Waktu itu kami agak gaya dikit kan. Habis itu mainnya sama Pak Nuarta. Gitu. Wah, itu bentuk gaya dikitnya ya. Gaya dikit. Itu mainnya sama Pak Nuarta gitu. Terus maksud tuh kayak itu juga buat kami pengalaman kita tahu ya medan seni rupa itu kalau kemarin ya banyak teman-teman yang bilang selalu ada keresahan mereka mengapa seni eksklusif dan sebagainya ya waktu itu aku juga pernah ngerespon gitu seni sejak zaman dulu sampai kiamat besok memang ada satu orang-orang yang mengupaya agar itu eksklusif karena itu berurusan dengan pengukuhan nilai dan sebagainya gitu. Yang bisa kita lakukan hanya intervensi aja gitu. Nah, bagi seni rupa masuk di situ, di intervensinya itu. Ya, kita sebenarnya intervensi itu aja. Kayak ya apalagi dengan buku gitu kan. Aku bilang kan seniman sementara, buku abadi. Wow. Gitu. Jadi boleh untuk menegaskan yang ya provokasi kita ke teman-teman kita atau skena seni hari ini kan sebenarnya ayo bikin buku, kalau kamu nggak bikin buku kamu nggak jadi apa-apa, nggak dicatat zaman gitu aja. Karena ternyata apa yang kita pelajari hari ini dari Persagi, GSRB yang sefenomenal itu reformasi ya zamannya Taring Padi dan sebagainya itu dari buku. Persis. Semua yang kita tahu itu dari buku. Dan buku seni rupa masuk kan juga karena arsip buku yang nggak sengaja karena magang tadi itu kan. Kalau enggak kan nggak dapet juga tuh. Iya. Jadi seni itu pendek, hidup nggak panjang-panjang amat. Buku lumayan lah. Buku lumayan lah, agak abadi lah. Agak abadi lah. Bisa bikin kaos tuh nanti. Tapi ruang yang kemudian Huhu masuki, dan sekarang kan ada terjun di medan seni rupa lah ya. Pasti tantangannya setelah itu kan menjadi lebih besar dong. Iya tentunya. Kalau tantangannya apa ya? Kadang tuh kami tuh kayak dilematis gitu, kayak ketika terlibat di proyek seni kan kita sebagai subjek yang aktif ya. Tapi kan sebenarnya secara base kan kita adalah subjek yang dari luar ya, yang melihat gitu. Nah kadang buat kami cukup melelahkan juga ketika ya kita menjadi subjek produsen. Menggembar-gemborkan menariknya seni, pentingnya seni itu ke sini di suatu sisi juga ya sebagai buzzer ngono kae sing mengurainya dan merayakannya gitu di waktu yang bersamaan gitu. Nah, tapi dari pokok itu adalah memang banyak banget sebenarnya ruang-ruang atau peran-peran yang bisa diambil di seni rupa. Kalau aku di buku aja itu sudah penerbit, distributor, penjual, tukang bikin seminar, seriset-risetnya. Padahal banyak ruang yang lain yang bisa dimasuk gitu ya, selain di buku itu ya. Terus ya itu terus yang kedua adalah kalau tantangannya atau maksudnya di buku seni rupa karena dengan kerja di ruang algoritma sosial media dan sebagainya kita paham betul harus pinter-pinter ngejak kolaborator memang yang di ruang itu kan Mas. Jadi kalau kami di agensi itu selebihnya itu kami berkolaborasi sama tiktokers gitu. Makanya aku bilang masa depan seni rupa Indonesia bersama tiktokers gitu. Nah ini yang kalian masuki juga kan platform ini? Iya. Seni rupa di TikTok. Dan apa hal yang kemudian didapat di buku seni rupa selain kan Instagram kan sebelumnya? Instagram. Lalu masuk ke TikTok. Ya. Pasti audiens yang berbeda. Ya, kalau TikTok di kerja kami itu sebenarnya bukan TikTok yang sebagai subjek maksudnya kami bikin konten terus munggah itu enggak. Tapi sebenarnya lebih ke bagaimana menjaring atau berkolaborasi dengan teman-teman tiktokers untuk proyek seni kita Mas. Misal pameran FKY nih, pameran seni rupa FKY. Kita sadar keterbatasan kita
sebagai ya. subjek TikToker tuh terbatas gitu. Harus ngedit, harus update yang viral, harus secara tampilan lebih TikTok keren banget dari lah. Bill Mohdor lah misalnya. Kita sadar itu kan, terus yang bisa kita kasih isunya, kita kasih objek dan kita kasih objeknya dan mengajak teman-teman mereka. Jadi lagi-lagi sebenarnya di ruang aktivasi itu. Karena ya kalau kita ngomong peran TikTokers hari ini cukup krusial menurutku dalam perkembangan kesenian lah atau praktik kebudayaan. Tanpa TikTokers gitu pameran sepi. Dan terbukti di beberapa kesempatan. Kalau aku sangat percaya itu. Jadi kayak dan merasakan itu juga ketika pas di order Harry Pemat Management waktu itu. Mas Pemat itu orang yang pertama kali menurutku mengapresiasi kerja buzzer kesenian kita gitu. Itu Mas Pemat ternyata. Terutama masih setidaknya dia mau juga dengan harga yang kami tawarkan lah, setidaknya orang yang mula-mula gitu. Percaya dengan apa yang kamu bayangkan. Padahal kan kita ngawang-ngawang sebenarnya kan kayak Mas Pemat kan nggak tahu persis gitu. Tapi maksudnya Mas Pemat itu orang yang mula-mula ngorder kami gitu sampai hari ini. Nah waktu itu ada pameran Dayabara. Dayabara itu pamerannya Mas Manyul namanya, aktivis taring padi lawas, tinggalnya di Australia. Gambar-gambarnya serem-serem Mas, gambar-gambarnya serem-serem. Tapi ngomongin krisis lingkungan lah gitu. Nah terus gimana caranya biar pameran ini rame gitu? Senimannya serem, tatoan. Sementara kita untuk apresiasi seni kita butuh apa? Pemirsa-pemirsa yang lebih muda, yang lebih secara sikap mereka lebih apresiasinya terbuka lah gitu. Dan audiens yang berbeda pasti itu. Nah waktu itu caranya adalah yang kami lakukan, kami ngundang si tiktokers ini datang ke acara ini, silahkan ditafsirkan sendiri gitu dengan bebas. Dan terutama topiknya kan krisis lingkungan ya, kan relate banget sama mereka kan. Terus mereka bikinlah viral gitu. Bikin viral. Nah, untuk pameran Dayabaranya Mas Manyul yang diorganize HPM itu satu hari bisa sampai 1.200 pengunjung di Ajiasa CNM. Kayak gitu sih Mas. Jadi terus dan dia kaget kok tiba-tiba aku yang follow banyak, yang repost banyak gitu. Itulah Mas yang seru dari seni rupa hari ini aku bilangnya kayak gitu. Itu yang seru Mas. Dan itu tidak dipahami dan tidak dijadikan medan oleh generasi sebelumnya karena memang belum ada dan belum sadar soal itu ya. Tidak banyak lah. Sejauh ini tidak banyak. Waktu kami promosi portofolio kami yang kami bagiin kan screenshot orang nge-save, screenshot insight iya kan. Nih kalau kami yang unggah, jadinya kayak kalau begini. kami yang unggah, like-nya bisa segini. Jaminan lah itu. Bisa segini. Mau wacana serumit apapun bisa kita bikin gitu. Ya tapi waktu itu terus, maksudnya kalau di Jogja itu kayak Biennale, FKY, Arjok itu udah familiar lah sama kami. Dan memang kalau untuk teman-teman di Jogja, mereka paham lah aktivitas dan peran kami gitu. Di situ ya. Untuk ini thanks to Harry Pemat tuh, yang percaya pertama-tama untuk menjadi buzzer seni. Jadi makasih Mas Pemat. Tapi medan yang kemudian kalian masuki itu bener keresahan banyak seniman sebenarnya. Tadi seniman betul lah, satu sisi dia eksklusif karena ini menjaga nilai-nilainya tapi ada satu sisi yang lain, seniman kan pengen juga dekat dengan publiknya. Nah kadang-kadang kan ruang galeri, ruang pameran itu kan membatasi ya. Dan pintu masuk untuk ke situ kan kadang-kadang orang nggak tahu. Nah medsos mungkin punya peran di situ dan kayaknya buku seni rupa hadir untuk mengisi itu ya. Balancing itu. Banyak karya kan nggak ditemukan oleh publiknya karena ya dia ada di ruang-ruang yang tersembunyi. Kita bingung mau bagaimana masuknya, nggak pernah ada penjelasan tentang itu. Bahkan dari itu, oh ini ada bukunya dan dijual ya. Nah, itu kan nggak banyak orang tahu. Ya, oke. Ya kalau ya sebenarnya kalau buat kami kan kita walau bagaimanapun tetap kembali ke
ke buku ya. Sebenarnya kayak concern kita tetap mau market yang apapun, mau wacana yang apapun, harusnya atau idealnya harus ada produk intelektualnya gitu. Karena terus kadang kalau aku nyimak perdebatan seni, keresahan seni gitu, aku semakin curiga kalau jangan-jangan memang tidak terbackup literasinya, Betul. tidak terbackup bukunya gitu. Kehidupan kota itu di situ. Iya. Di luar cerita-cerita kriminal yang ada di headline-nya ya. Itu kan cerita manusia yang konyol, kadang-kadang lucu, kadang-kadang sesuatu yang ini absurd banget nih. Ya itulah. Itu cerita ya, kota itu. Nggak bisa digali dari keluarga ya Pak D kalau. harusnya. Aku kan kenal sama Pemret Pos Kotanya, Mas Toir itu. Dia bilang kita nggak punya arsip secara digital maupun printnya. Loh kok bisa? Ya itulah kan bubar dengan sangat tidak baik kan. Pos kota terakhir tahun berapa ya? Sebelum pandemi. Oh, ya belum lama. Iya. Nggak punya kemampuan untuk bertahan karena dia nggak transform ke digital secara lebih cepat ya. Ya itulah bagian dari kekelamannya media. Makanya tadi aku sebut buku seni rupa ini memadukan 3 hal yang berbahaya nih. Media, buku, dan seni rupa sekaligus kita. Udah buku, seni rupa lagi ya. Tapi namanya anak ekonomi kan tahu aja nih selahnya. Tapi peran-peran di buku seni rupa tadi kan menjadi kayak jembatan ya akhirnya. Menemukan audiens yang baru dengan produk-produk atau karya-karya dari seniman-seniman yang selama ini agak jauh dari publiknya. Ya, jembatan mungkin iya ya, tapi yang pasti terus akhirnya kalau kami di buku seni rupa itu kayak menguji, lebih banyak menguji. Menguji, apa yang diuji? Seniman A, produk bukunya laku nggak sih? Gitu. Okay. Sebanding nggak sih? Misal karyanya. nilai dia di pasar dengan nilai dia di produksi pengetahuannya gitu. Terus dari situ juga paham juga kita juga menemukan seniman-seniman yang sadar literasi siapa sih. Oh, Bahkan seniman yang baca dan belanja di buku seni rupa bisa dihitung gitu. Ketahuan di buku seni rupa. Si A, si B, si C, ini belanja nih, ini baca nih gitu. Tapi terus akhirnya kalau biasanya aku akhirnya ada proporsi kan Mas. Maksudnya kalau yang bagian maestro, ABCD ini kita rilis pasarnya segini. Bagian yang baru itu biasanya emang kayak di push gitu loh, kayak promosinya di push. Kayak disupport lah ya untuk. Yang terakhir kan kami nggarap buku tentang melukis di tengah perang. Nah, buku ini tuh ngomongin pelukis-pelukis cilik. Jadi di masa revolusi, gitu. Dia murid-muridnya Dolah gitu kan. Nah, terus kalau kita ngomong hari ini kan sebenarnya praktek seni rupa yang ke anak-anak disabilitas itu kan lagi gencar muncul juga ya. Kan. Dan di buku sebenarnya secara tidak langsung juga disokong oleh penulisan dan penelitian terkait itu. Sebenarnya secara tidak langsung ternyata berimbang juga nih produksi isunya dengan teman-teman yang lain. Nah di situ biasanya ya kalau aku selalu ada upaya untuk mencari sisi menariknya untuk orang bisa membeli dan mengapresiasi, dan terutama biar ini tuh penting dan kita pernah punya ini. Bayangin aja remaja usia 15 maju ke medan perang untuk melukis, itu tidak terjadi di sejarah dunia manapun. Dan kita punya ya. Dan sengedan ki jane bocah apa gurune gitu, dan itu yang nyuruh kan gurunya kan, pelukis Dolah itu emang. Terus kalau untuk ngelihat itu semakin ke sini kajian-kajian atau naskah-naskah penelitian tentang revolusi itu emang seru banget ya, gitu. Kayak maksudnya terus sekarang terurai lagi, terbongkar lagi gitu. Kalau terakhir kita ngomong Soejoyono ya emang kita mau nggak mau kayak bakal ketemu Soejoyono terus gitu. Di samping memang kenapa ketemu Soejoyono terus, masalahnya masih di situ-situ aja juga gitu. Tadi 2 hal yang ditemukan tadi ada ngefek nggak? Tadi kan pertama menguji karyanya dan literasinya apakah sebanding atau tidak. Yang kedua kan ketahuan nih, seniman yang
membaca, yang literate atau yang setidaknya dia mencas dirinya dengan bacaan, itu sebenarnya pengaruh enggak dengan karya-karyanya biasanya? Kalau secara signifikan aku nggak begitu tahu ya Mas, tapi artinya ketika ngelihat secara distribusi gitu, seniman-seniman yang membaca atau yang mengkonsumsi buku atau setidaknya yang belanja di buku seni itu, kayak kebetulan mereka orang-orang yang pertama juga peduli dengan literasi. Terus yang kedua adalah mereka ini kayak seniman-seniman yang endingnya kayak ideolog gitu ya. Kayak misal ada Gontoro gitu. Gontoro tuh kayak ya seniman lawas, jadi selalu belanja buku gitu. Terus ketika praktek keseniannya di luar produksi artistik gitu, kayak dia kan selalu gelisah dengan kredo kesenian ya, kesenian hari ini, dan selalu memantik diskusi. Terus misal Efek Harsono, kita tahulah, terus yang mau kita garap itu bagaimana sampai akhirnya dia sedang menyusun, menawarkan buku metode riset dalam berkesenian, mau dibikin modul gitu. Modulnya. Kayak gitu. Dan terus yang kalau secara ini mungkin nggak tahu ya apa spesifiknya di mana bedanya, tapi ya sejauh ini mereka yang membaca sih lebih seru gitu. Ya, karena kan pengetahuan, wacana dan pergulatannya menjadi lebih luas kan, nggak hanya di ruangnya aja sih. Iya. Itu yang kemarin juga ngobrol Mas Butet. Craftsmanship seniman kita tuh keren-keren. Seringkali isinya yang kurang. Jadi misalnya dia bisa membuat sesuatu yang sangat bagus, indah, tapi pesannya nggak cukup kuat. Jadi cuman keindahannya aja. Ya mungkin membaca atau literasi atau kemampuan dia mengkonsumsi wacana lain itu juga membuat kekayaan pesannya itu kali ya. Dan terus urgensinya hari ini kan sebenarnya kayak kalau kami sama Dikti Art Lab itu memang selalu punya tujuan ketika satu proyek jadi buku, jadi buku. Sebenarnya untuk ketika di masa depan seseorang ingin mengetahui tentang praktik dan keseniannya, itu ada arsip itu. Maksudnya itu terus kita tidak mengulang kisah lama tentang segede Hendra Gunawan gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang nulis gitu. Jadi terus kalau di Dikti Art Lab itu seniman itu menerbitkan karya tulis itu sudah auto gitu. Itu udah kepentingan arsip gitu. Karena kesadaran tadi. Hidup nggak panjang, hidup pendek, seni nggak panjang-panjang amat, buku lah lebih panjang dari kedua. Agak-agak abadi. Ya. Dan ruang itu kan sekarang menjadi perebutan juga sih, karena ya industri buku kan kita tahu sendiri kan. Kayak apa ya, tadi ngomong sama Agus, dia bilang kita nggak bisa hidup dari buku, tapi hidup dari penulis ya. Kalau aku terakhir-akhir itu kalau diskusi sama teman-teman gitu, sebenarnya bagasi atau referensi yang kita anut hari ini sebenarnya itu yang kita dapat dari buku-buku yang sudah terbit di masa itu. Orang tidak bisa membayangkan GSRB atau grupnya Jim Supangkat dan Efek Harsono itu sebesar dan sefenomenal itu kalau tidak ada buku dari Gramedia Putih itu, Gerakan Seni Rupa Baru. Dan itu pun punya prasyarat menurutku untuk jadi buku ya. Dia harus buku yang populer, buku yang terakses dan terdistribusi secara luas, gitu, yang populis gitu. Populis dan terjangkau. Itu sudah membuktikan. Gitu. Ya. Dan sejarah mencatat itu kan kemudian, dan menjadi kita nggak mengulang lagi apa yang dilakukan atau kesalahan yang pernah dibuat. Skripsi adik-adik skripsi gitu. Pasti ngomong Persagi, ngomong Sujoyono. Seni Rupa Kontemporer dari Seni Rupa Baru. Aku sangat yakin dan ini dari efek dari adanya literasi ini gitu. Orang menjadi punya sumber ya. Nah dari situ kan sebenarnya kita juga bisa lebih kritis lagi kan, ketika ada banyak literasi yang bisa terbit, udah nggak ada lagi nih seniman si A merasa dikecilkan dari si B gitu, merasa didominasi oleh si C gitu tuh. Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Ya. Karena buku itu akan menjadi menjawab sendiri lain, gitu. Kayak orang baca, kalau yang sekarang tuh ada buku yang secara kritis itu
bukunya yang dari Hypen itu, Masakan Sepanjang Zaman gitu, kayak dia menguliti atau melihat kembali GSRB dengan kritis gitu. Istilahnya buku yang melihat secara kritis ada, terus misal dari buku yang versi lain juga ada nih seimbang, orang bisa menilai sendiri. Ya, lebih fair gitu, lebih oke. Nggak gitu. tadi ngerasa satu merasa dikecilkan oleh si B, tapi itu sendiri yang akan Makanya ketika waktu itu kami pernah dilontarkan, kalian fanatis Pak Jim toh? Loh enggak. kebetulan Kita aja Mas. mengundang orang-orang untuk datang menghakimi Pak Jim gitu. Ya kan seru ya kalau ini ya. Kalian datang, aku undang ke sini. Apa Untuk hakimi bisa Pak Jim, menghakimi. silahkan ngomong karena ini Ruang. musyawarah, ada waktu itu kan dia aku khotbah dan musyawarah, ruangnya musyawarah. Jadi nggak ada fanatis sama sekali. Ya kalau misal kita apa ya itu terbawa romantis aja gitu. Tapi Juga karena komentar iya, Pak tapi Jim yang waktu itu, awal-awal. waktu itu Mas, ketika nah yang lucu juga kalau di sini ketika kita masuk kemana, beberapa orang menilai wis mencurigai ini bagian dari proyek apa, ini bagian labeling apa. ya. Oh, ini baru nih kami nih baru nih. Tapi menghadapi itu gimana? Baru Ya juga, slow aja. menghadapi itu slow saja karena Nah, bukan karena itu berangkat dari awal udah kami mau merayakan buku, kami bersama mereka yang bikin buku gitu. Jadi kalau sesederhana gitu kadang ada juga yang mungkin sederhana kadang kita kontenin itu cukup berpengaruh ternyata buat beberapa seniman ya. Yang dikontenin kok si A terus gitu. Maksudnya dia berharap yang lain atau juga dirinya dong. juga gitu kan. Ya pikirku ya bikin buku lah Iya, gitu supaya atau kami order kontenin. kami lah gitu kan. Sederhana itu. Ya itu malah membuat orang merasa harus melakukan kerja-kerja buku tadi. Ya. Persis. Tidak hanya karya keseniannya. Thank you, Om. Terima kasih Mas Inu. Ngobrolnya sampai gelap nih. Ditonton sama konco lawas tuh, Tommy. Selamat datang, Teman Mas. 5 tahun rock and roll di Buku Akik. Tadi kalau ketemu dia soalnya di Buku Akik, jadi dia kayak menebus ya. Habis dari Jakarta, sibuk banget. nih sekarang. Sibuk. Teman kita yang sukses lah. Amin. Sukses. Thank you, Om ya. Siap. Terima kasih Mas Inu. Sampai ketemu.